'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam puasa ada takwa. Itulah sebabnya kenapa orang puasa cenderung bisa menjadi lebih baik dibandingkan saat dia tidak puasa. Dan ternyata di antara hikmah puasa itu mampu menekan seseorang dari perbuatan maksiat, bahkan sifat buruk yang pernah dia kerjakan. Itu luar biasanya puasa, Bu. Orang bohong pun libur dulu puasa itu. Ya, penipu itu cuti. Ya, koruptor itu bisa cuti saat puasa itu. Ya, pemarah, suami ibu pemarah luar biasa, itu bisa puasa, saat puasa itu cuti marahnya. Karena minimal takut batal puasanya. Latihan dulu. Saya kan pernah dulu menyampaikan kan, ya sebuah kisah, yaitu gambaran saja cerita orang. Ada suami pemarahnya luar biasa, dikit-dikit marah, lihat sesuatu marah, itu kan. Tiba-tiba puasa bisa ditahan. Buka jam 6, 6 kurang seperempat, jalan cari bukaan sama istrinya. Ada tetangga provokasi. Tapi nggak marah. Istrinya bilang, tumben papa nggak marah? Ntar habis maghrib katanya. Habis maghrib kan nggak jadi gitu sayang ya. Nah ini kenapa setiap Jumat kita tiap pekan khatib mengingatkan yuk tingkatkan takwa. Maksudnya apa? Coba evaluasi sebanyak apa kebaikan yang sudah dikerjakan selama sepekan ini dengan status yang melekat pada diri kita. Misal datang ke Jumat ya, ketika mendengar khatib mengatakan, jamaah sekalian mari kita tingkatkan takwa. Lekatkan statusnya. Sebagai anak, berapa kebaikan yang telah kita munculkan kepada orang tua. Sebagai suami, berapa kebaikan yang telah dikumpulkan yang mampu diberikan kepada istri. Sebagai ayah, status sosial dan sebagainya. Nah, kumpulkan itu, jangan sampai kita wafat kecuali sedang patuh mengerjakan kebaikan itu. Itu diantara rahasia, kalau sudah jadi muslim, pasti insya Allah jika Islamnya benar, syariatnya benar, terkumpul kebaikan dalam dirinya, dan kebaikan yang menghasilkan pahala itu disebut dengan hasanah, dan dengan hasanah itulah kita pulang di dunia sampai ke akhirat. Maka doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, untuk menjalani syariat itu perlu ada petunjuk. Karena bapak ibu pun lewatin jalan tapi nggak pernah lihat petunjuknya mana ke Masjid An-Nur, itu bisa nyasar ke tempat lain. Nah, petunjuk untuk menggali syariat jalan hidup itu adalah Al-Quran. Nah, dengan itulah kita mengaji Al-Quran, diharapkan dengan kajian-kajian ini membuat kehidupan kita lebih baik dan benar dalam meniti jalan lurus sampai kita pulang mendapatkan kebaikan. Doa kita tiap hari 17 kali, Bu. Kita bacakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, siratal mustaqim itu ini intinya Al-Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti ditafsir di surat An-Nisa, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, orang-orang yang diberi nikmat itu cirinya nanti ada 4 golongan. Ya, 1 para nabi, 2 syuhada. Awas hati-hati. Kemudian ada siddiqin, kemudian ada salihin. Pilih kalau jadi baik, ingin baik, maka 4 pilihannya. Jadi nabi sudah nggak mungkin ya. Hati-hati loh. Hati-hati. Ya, syuhada masih mungkin wafat dalam keadaan syahid. Syahid itu kan ada 3 nanti. Status pertama ya itu yang paling tinggi. Kalau ada tingkat perjuangan yang dibenarkan oleh hakim, qadhi, bukan sembarangan berangkat. Qadhi menetapkan seperti dulu ada fatwa jihad di masa perjuangan. Ya, ada resolusi jihad. Nah, itu keluarnya sudah fisabilillah tingkat nomor 1. Yang kedua, bila tidak ada itu, yang setara dengan itu adalah amalan-amalan setara dengan nilai jihad, ya, walaupun tidak ada unsur militer di dalamnya. Di antaranya apa? Ini seperti sekarang menuntut ilmu. Ya, itu ada langsung ayatnya turun seketika di At-Taubah ayat ke-122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Paham? Tidak. Nah, tidaklah semua orang beriman mesti berangkat ke medan juang secara militer untuk mempertahankan keimanannya dan keamanan tempat dia berdomisili. Jadi berjihad sebagian dari iman, itu diambilnya dari ayat tadi.